wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu 'ala al-huda wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, meski banyak yang batuk, banyak yang greges, banyak yang koyo-koyoan, banyak yang kuliah asam urat, tapi insya Allah kita tetap sehat ya. Pastinya tetap semangat untuk datang ngaji. Meski sudah belasan tahun ngaji ya tetap baik ngaji. Padahal yang dibuka yang ngaji yang menika ibu Quran, hadis. Semua rasa bosan itu nanti akan menjadi rasa beruntung ketika di akhirat. Insya Allah ya. Jadi kalau sekarang kita seolah-olah bosan, itu nanti kalau kita lulus sampai akhir hayat, nanti di akhirat akan, ya Allah, untung saya meski bosan tetap bertahan. Karena akan begitu. Dan doakan dulur-dulur yang sudah gak kuat supaya kembali kepada kebenaran. Alhamdulillah, di pekan lalu kita belajar bersama tentang bagaimana siklus kehidupan manusia, mulai dari diciptakan dari tanah dan kita juga akan kembali ke tanah, dan kita maknai sebagai tubuh ini tubuh sewaan, kontraan yang akan kita kembalikan juga ke tanah. Lalu kita memaknai ketika siklus kedua kita diciptakan dari sperma atau air mani. Kita memaknai air mani sebagai kalimat Quran mimma immahin, air yang hina. Berarti kita tidak layak untuk sombong. Dan ketika sudah dibentuk menjadi segumpal darah, segumpal daging, sampai kemudian pembentukan sempurna, kita kemudian terlahir sempurna. Kita maknai kemarin kita lahir tidak berpakaian dan kita meninggal juga tidak berpakaian. Kita lahir tidak berpangkat, meninggal juga tidak berpangkat. Kita lahir dimandikan dan nanti meninggal juga dimandikan. Itu juga menyadarkan kita bahwa kita tidak patut sombong. Kita lahir tidak bawa emas, sertifikat, STNK, BPKB, tidak bawa. Meninggal pun nggak bawa. Kemudian kita juga disadarkan kemarin betapa jika pun kita sempurna dalam kejadian, isi perut kita hanyalah kotoran yang menjijikkan. Sehingga yang kita banggakan ini hanya sesungguhnya adalah casing atau hanya toilet berjalan, kakus yang kita cat saja. Kalau kita bedah juga kita akan keluar kotoran yang menjijikkan semua orang dan lari dari kita. Intinya ketika sudah jadi jenazah, orang juga nggak banyak yang mau mendekat, apalagi nunggu berhari-hari. Jikapun isi perut kita itu emas berlian, toh someday kita akan disposal, kita akan dibuang seperti barang yang sudah tidak dipakai lagi, sehingga tidak layak juga sombong. Kemarin kita mempelajari itu ya, sehingga kamu suku Bali, suku Jawa, suku Sunda, suku Minahasa, suku Papua, suku apapun, tidak usah lah sok-sokan. Ini siapa datang ke suku ini? Alah, wani royoan. Kalau sendirian tidak wani. Biasa aja lah jadi manusia itu. Apalagi bikin video-video yang bareng-bareng gitu kan, sambil buka baju terus diperlihatkan kalung-kalung mau dipikir orang takut gitu.
Kalau berani itu sendiri, tapi yang tidak berani, memang itu sudahlah. Jadi manusia itu down to earth. Ayo menjadi manusia yang haunan, humble, ya. Orang-orang yang benar-benar membumi, karena memang kita berasal dari bumi. Ya, ini Mas Henry, Mas Pamuji ini tukang pencak dan tukang silat. Nah, digabung ya, pencak silat itu sekarang ini. Oh enggak, beda-beda pencak sama silat itu enggak? Oh, ini Mas Malik itu tukang mangan dan tukang ngunjuk, sehingga disebut nganjuk. Tak usah kita melete-melete, sudahlah. Kamu hafal Quran juga nggak usah melete, kamu jenderal juga nggak usah melete. We are from the same source. Jadi kita sudah, gitu ya. Kita sekarang sampai di halaman ketiga dari kitab Mujaddid ini. Mari kita baca. Coba dibaca yang kemarin belum baca surat At-Tariq ya. Ya. Bersama At-Tariq itu. Monggo, silakan. Siapa yang mau baca? Pak Heru? Atau siapa? Mas Andi, silakan Andi. Halaman 3 kan? Nih. Sudah jawab? Mas Muslimah, Pak Kun, Kalimat, silakan. Ya, ya kan kita sampai halaman 3 itu kan? At-Tariq, monggo silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus saqib. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sadr. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hasr. Innahum yakiduna kaida. Wa aqidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Shadaqallahul adzim. Allah yang baca artinya silakan. Gantian. Yang datang pada malam hari. Tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu binatang yang Mas Leman, surat At-Tariq. Was-samaa'i wal-tariq. Demi langit yang mengandung. Ya. Hujan. Silakan. Yang sama-sama kitabnya itu.
Tarik, nggih. bintang yang bersinar tajam. Nah, monggo. Setiap orang pasti ada penjaganya. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa yang diciptakan. Dia manusia diciptakan dari air mani yang terpancar yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada. Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Pada hari ditampakkan segala rahasia, maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Langit yang mengandung hujan dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Sungguh Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara hak dan yang adil. Dari Al-Quran itu bukanlah senda buruan. Sungguh mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat, dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu. Karena itu berilah penangguhan kepada orang-orang kafir, berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu. Alhamdulillah. Jadi ayat ini benar-benar mengajak kita bertadabbur ya. Makanya Rasulullah ketika pertama kali mendapat wahyu didekap oleh malaikat Jibril sambil dibilang Iqra, bacalah. Allah dan Jibril mesti tahu bahwa Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca. Makanya Rasulullah menjawabnya, ma ana biqari'in. Saya ini tidak bisa baca itu. Masih aja ditulis Iqra. Terus sampai 3 kali. Ternyata Iqra yang disebut di situ bukan hanya Iqra baca tulisan huruf, tetapi membaca fenomena, membaca kerusakan alam. Di ayat At-Tariq ini kita juga diajak oleh Allah untuk melihat kesemestaannya. Demi langit yang datang pada malam hari, dan tahukah kamu apa yang datang pada malam hari? Bintang yang bersinar tajam, setiap orang pasti ada penjaganya. Dimulai dari bintang. Kalau kita menelisik ilmu astronomi, bintang yang kita lihat itu konon jaraknya ribuan tahun cahaya dari sini. Berarti bisa jadi bintang itu nyampe di mata kita itu sudah bergeser jauh. Nah, kalau bintang itu sudah bergeser atau belum bergeser, tentu ada yang menempatkan kan. Ini aja loh kita lihat nih. Ada yang sudah lap ini kan udah mau mati. Ada yang masih terang. Loh, yang nempel di situ jejer ke sana, yang satu agak zigzag, yang satu lurus. Siapa? Ya Mas Mul, Mas Aziz, Mas Haji, Pak Leman, kemarin yang setting ini Mas Wijan. Dan nanti yang lap-lap ini juga akan diganti. Sama bintang itu juga begitu, ada penjaganya. Ada penjaganya. Ada satu anekdot tentang bagaimana orang ateis dan dipatahkan. Jadi ada seorang ibu-ibu tua yang miskin, belum makan, beberapa hari tidak makan. Lalu dia menelpon sebuah stasiun radio yang sedang siaran langsung. Dia nelpon, tapi nelponnya enggak kok, wahai ibu penyiar, enggak. Ya Tuhan, kirimkanlah aku makanan. Nah, teleponnya itu didengar oleh seorang ateis, pendengar radio.
ateis, tak percaya Tuhan. Kalau orang ateis itu bilang, dia orang kaya, bilang sama stafnya, tolong kirimkan makanan kepada si penelpon tadi, bawa satu mobil penuh makanan, lalu kirimkan kepada orang si A itu. Nanti kalau orang itu tanya dari siapa, bilang dari setan, karena dia memang nggak percaya Tuhan. Dikirimkanlah makanan itu. Begitu nyampe sana, ibu ini sangat bergembira sekali, masukkan makanan ke rumah, lalu bilang sama yang ngantar, sampaikan ucapan terima kasihku ya kepada yang memberi. Sampaikan ucapan terima kasihku. Terus staf ini bilang, kamu nggak pengen tahu siapa yang ngasih makanan ini? Terus dia bilang si ibu ini, saya cukup berterima kasih. Saya tidak perlu tahu siapa yang ngirim, karena bahkan kalau sudah Allah memerintahkan seseorang, memerintahkan untuk memberi makan kepadaku, setan pun lu taat. Jadi jika Allah sudah berkehendak dan memerintahkan sesuatu, setan pun taat. Allah kalau hendak mematikan bintang ini, bintang itu gampang sekali. Apalagi hanya mematikan si rewel, gampang banget. Kita itu kadang meremehkan kuasa Allah. Karena itu dalam ayat ini Allah memulai dengan was-sama'i wat-thariq. Lihatlah bagaimana langit itu dibentangkan dan langit itu pada malam hari. Lalu kita di ayat 4 dibilang in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Bahwa setiap manusia itu punya apa? Penjaga. Jangan diartikan yang aneh-aneh terus berarti kita ini punya apa tadi? Biasanya orang-orang Jawa itu loh, kodam, prewangan, rasanya aneh ngono lah. Nabi Adam sak durunge wis ana wong halak bahasane. Yang dimaksud ini adalah Raqib dan Atid. Yang dimaksud ini adalah malaikat maut yang akan datang setiap saat. Malaikat maut itu 70 kali tiap hari itu nengok kita, 70 kali. Iya tersebut 70 kali nengok kita itu. Tapi kita gak kerasa. Fal yang ngulil insanu mimma khuliq, dan hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Kemarin sudah kita pelajari, yang tadi saya review sedikit. Ini biar menyadarkan kita lah bahwa kita itu nothing. Kita itu min Adam. Adam itu artinya tidak ada. Adam itu artinya itu tidak ada. Dan memang kita tidak ada, keberadaan kita itu nisbi. Jangankan rumah sampean, jangankan duit sampean, jangankan jabatan sampean. Sampean itu tidak ada. Sama. Tidak ada. Ada kita ini Pak Yid, hanyalah hologram sebentar saja. And will be disappear forever. Iya toh? Ya. Jadi kita ngantuk pun sebentar lagi nggak ada. Ngantuk ini juga hanya sekedar Bintu Sulaiman kok ceramah sendiri Mbak? Nah, bareng karo sapa iki? Sahu karo sapa Bintu
imam kalau pintu apa mana yang kecil tuh. Sana bikin forum di teras. Dipimpin siapa? Sahu pimpinan sahu. Jadi khuliqa mimma dafiq. Kamu hanyalah dipancarkan dari air mani yang terpancar. Yakhruju min bainis sulbi wa ta'ib. Nah, jadi saya menyadari betul konon di tulang ekor itu pusat dari segala sistem syaraf di tulang ekor, dan memang betul ya. Makanya ketika saya merasa sakit di tulang ekor itu, saya tidak berani dipijit itu. Khawatir, tapi kemarin dengar katanya Cak Ut pernah gini juga terus dipijit, sembuh ya Cak Ut ya. Ketepaan lebih ya. Kalau mau nyoba tapi kok tidak ya. Allah ternyata sudah ini yang keluar dari tulang punggung dan tulang dada. Jadi betapa saat itu ilmu anatomi, ilmu ginekologi dan obgyn itu belum ada, jangankan kedokteran, belum ada. Tapi betapa kebenaran firman Allah, dan benar memang dari situ. Dan di situ juga tersimpan pilihan DNA manusia, yang itu konon nanti dari situ juga akan dibangkitkan manusia dari kuburnya. Karena biasanya tulang ekor itu satu titik itu yang tidak remuk ketika yang lain sudah remuk. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguh Allah benar-benar kuasa mengembalikan hidup setelah mati. Nah, tapi yang saya sebut itu bahkan sudah hancur pun, Mas Budi. Sekarang film-film Hollywood yang science fiction, yang fiksi tapi science, itu mencoba untuk mengilmiahkan ini. Misalnya dinosaurus dihidupkan dari nyamuk yang dulu pernah menggigit dinosaurus, sehingga di dalam nyamuk itu masih tersimpan darah dinosaurus. Belum sempat terbang dia beku di kutub utara si nyamuk ini. Beku selama jutaan tahun ditemukan, kemudian darahnya diekstrak dan kemudian diambil DNA-nya dan dengan rekayasa genetika kemudian dihidupkan lagi si dinosaurus ini. Nah, ilmuwan saja sudah mencoba untuk mengilmiahkan bahwa itu secara teoritis bisa, meskipun secara praktis belum bisa. Allah menghidupkan ini, innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikan hidup setelah nanti mati. Dan sangat dimungkinkan dari tulang ekor itu nanti manusia akan dibangkitkan kembali. Yaumatu blasarair, pada hari ditampakkan segala rahasia. Kapan itu? Nanti. Makanya sekarang ini kalau kita punya rahasia, punya apa istilah, kabeh akan ketitik. Makanya kita tidak usah sok-sokan merasa, waduh gimana citra saya? Allah, citra apa? Citra apa? Nanti akan tampak semua. Orang sini aja sekarang sudah ada becik ketitik, Allah rupa. Becik ketitik, Allah betul. Ketitik istilah, gitu ya. Makanya tidak usah meninggikan hati. Yaumatu blasarair fama lahu min quwwati wala nasir. Maka manusia tidak lagi mempunyai sesuatu kekuatan, tidak pula ada penolong. Saat itu mau di backup oleh KPU sekalipun tidak bisa. Nggak ada. Mau di backup oleh mahkamah apapun tidak ada. Alaihissallahu bi ahkamil
hakimi. Tidak ada hukum atau hakim yang lebih baik daripada Allah. Sana waktu itu sudah seadil-adilnya. Jadi sekarang sudah tidak usah terlalu berharap kepada manusia. Ya. Wassama'i dzatir raj', dan langit demi langit yang mengandung hujan, wal ardi dzatis sadr, dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Innahu laqaulun fasl, sungguh Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah, pemisah antara hak dan batil. Makanya sampean ketika ngaji, lalu setelah mengaji itu kemudian tahu hak tahu batil, bersyukur, nah diikuti gitu aja, enggak usah loh kok gini, loh kok gitu, enggak usah gitu. Tidak usah gitu. Orang beriman itu samina, wis simple, enak hidup diatur itu, serius. Hidup di komando itu enak. Dan biasanya memang hidup yang dikomando atau diatur secara ketat itulah yang berkualitas. Saya sekarang mau tanya sama sampean. Kalau sampean bikin produk di sini, entah produk baju, produk tas, Mas Nafi ya saya tak tanya. Mas Nafi, ketika dulu sampean dapat order misalnya tas atau dompet atau ikat pinggang atau jaket, itu orang luar negeri itu kalau quality controlnya kuat banget. Iya, sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Kenapa? Tapi hasilnya gimana? Sangat berkualitas toh. Nah, tapi kalau yang dijual di pasaran sini yang nggak pakai untuk ekspor, gimana kerjanya? Salah-salah. Jadi sama, kita ini kalau hidup kita ini mau berkualitas, kita itu harus mau di quality control. Dan memang akhirnya ketat kontrolnya. Tapi kalau sampean mau hidup yang kualitasnya biasa saja, ya sudah, salah-salah saja. Tidak usah terlalu dikontrol. Maka sampean kalau di SPMA kemudian coba tanya, ya bukan hanya Mas Nabi, siapapun yang kalau sudah misalnya sampean dipeseni makanan yang harus masuk mall gitu ya, kan kualitasnya harus benar-benar, ya kan? Karena memang itu untuk pilihan gitu. Nah ketika sampean bilang, loh gak boleh gini Pak Nabi, ini sudut kemiringannya harus gini, jaritnya harus cara begini, wah banyak. Tidak boleh gini, harus gitu, tidak boleh gini, harus gitu. Kan banyak Nabi. Iya. Sama kita juga begitu. Kita ini dalam mengikuti firman Allah, pemisahan antara hak dan batal. Kenapa? Karena harus jelas quality controlnya. Yang masuk surga hanyalah orang-orang yang benar-benar hak. Tidak ada boleh kecampuran batil sama sekali. Sehingga quality control untuk bisa selektif masuk surga itu harus benar-benar memang the chosen one. Manusia-manusia pilihan, mukhtariyah. Gitu loh. Nah, di sini. Makanya Quran itu benar-benar untuk sebagai pisau analisis untuk memisahkan antara hak dan kata al-farqu. Ini disebut innahum wa ma huwa bil hazl. Dan Al-Qur'an bukanlah senda gurauan. Jadi jangan bikin Quran itu senda gurauan. Ya sesekali menyampaikan dengan rileks boleh, sesekali dengan canda-canda ringan boleh, tapi jangan kemudian mensyaratkan para penyampai Quran itu nyari penceramah itu sing apa? Yang lucu Pak Nah kalau kayak gitu ya nyari siapa? Sampai salah mengundang. Quran itu obat lima fisudur, syifa'u lima fisudur. Tetap bisa disampaikan dengan gaya santai, dengan bahasa yang enak diterima, tetap bisa. Tetapi bercandaan atau joke itu hanya sebagai apa? Pelengkap. Boleh tetap, jangan terlalu saklek dan sepaneng juga. Tapi pointes ajarannya itu adalah bagaimana perubahan mindset dan perubahan sikap
itu sepahit apapun. Nah, kan gini Bun biasanya. Orang kalau minum jamu, ya kan pertama pahit dulu loh. Iya loh. Baru kemudian makan permen. Jadi permen itu hanya sebagai apa? Iya, bukan kok delek jamu sih rasa per. Nah itu ini sama. Mik apa? Bodreksin. Penyakit ringan-ringan itu. Lah penyakit manusia guys, kanker stadium 10. DKI Bodreksin. Gitu lah. Jadi makanya di sini wama huwa bil hazl. Quran itu bukan candaan. Tak iso sambian bikin boleh. Saya juga insya Allah dalam setiap penyampaian ayat Allah Pak Subur tetap ya, karena manusia itu kan kalau nggak dikasih gitu kan ngantuk ya kan. Padahal ya mangkes-mangkes wis turu. Tapi koyo rene ngantuk. Nek sing tuwa no pantes. Soalnya kan kalau sudah tua itu kan metabolismenya itu sudah uzur. Nah, sing enom-enom terus ngguri nang ngene nah. Tak jenggurna bisa nih. Ya. Sesekali enggak apa-apa, tapi itu tadi minum jamu oke. Kayak saya masih ingat kalau orang dicabut giginya, cabut gigi, yang pernah cabut gigi ya, itu kan sakit pol. Ya harus siap sakit dulu. Setelah itu biasanya dokter itu setelah ini makan es krim ya gitu. Ya. Jadi makan es krim itu sebagai apa? Ya sebagai pelipur saja. Maka untuk memisahkan hak dan batal itu tidak bisa dengan senda gurau, tidak bisa. Ya sahur. Ya. Wa aqidu kaida, dan aku pun membuat innahum yakiduna kaida, sungguh orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Kata Allah, ya sudah, katanya mau bikin the new world order, tata dunia baru, one government, one rules, one policy, under Dajjal. Zaman ini sedang digiring untuk menuju kepada satu pemerintahan, satu currency, satu kebijakan, satu pemerintahan saja. Arahnya ke sana. Ya kan? Tapi ya sudahlah. Allah sendiri yang akan bikin perhitungan dengan itu. Innahum yakiduna kaida wa kidu kaida. Ya, sampean ada stick on the track, tetap istiqomah di jalan ini. Sudahlah. Ya. Makanya kemarin saya sampaikan itu. Ketika kita memahami ekonomi ya, sesungguhnya study of life atau ekonomi itu adalah bagaimana menciptakan kekurangan lalu memenuhinya dengan kebutuhan. Berarti sebenarnya manusia ini sedang didorong untuk punya kebutuhan yang mereka tidak butuhkan. Punya kebutuhan yang mereka tidak butuhkan. Hanya tadi pagi dalam kajian tafsir saya sampaikan, saya melihat sebuah video seorang pace itu kakak-kakak atau bapak-bapak dari Papua menaiki sampan kecil sambil membawa panah dari kayu, lalu menyusuri sungai. Sekali bidik dapat kayak mujair besar itu, taruh di perahunya. 1 jam kemudian sudah dapat sekitar 10. Pulang, tidak nyari lagi Mas Heru. Dia juga nggak pengen bawa jaring pukat harimau yang menghabiskan seluruh isi sungai, tidak. Karena yang dia butuhkan adalah untuk makan hari itu atau mungkin beberapa hari ke depan.
Setelah itu nanti ya nyari lagi. Sudah. Sama dengan kehidupan Arab Badui itu. Mereka memang sengaja hidup di gunung-gunung sana. Dia sangat tidak mau tergantung orang lain. Tidak bisa ada orang yang mengembargo mereka. Kenapa? Karena mereka hidupnya bertani, gandum atau untuk makan dia. Dan dia juga beternak untuk diambil susunya maupun dagingnya. Sehingga secara basic need atau kebutuhan dasar dia tidak butuh orang lain. Dia tidak butuh negara, juga tidak butuh ekspor impor. Dia tidak terpengaruh oleh naik turunnya inflasi atau naik turunnya mata uang. Tidak ada yang bisa mengembargo Arab Badui itu. Dan tidak ada yang bisa mengembargo dulur-dulur kita di Papua itu. Yang bisa diembargo adalah orang-orang seperti kita yang terlalu bergantung kepada ciptaan kebutuhan mereka. Nah, apakah kita mau merdeka? Ikuti kalimat Allah ini. Wa akidu kaita. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Karena itu ini ada apa ini? Ini ada apa ini? Karena itu berilah penangguhan kepada orang-orang kafir, berilah mereka kesempatan sementara waktu. Kata Allah, ketika ya Nabi Musa pertama kali diperintah untuk berdakwah kepada Fir'aun, itu Nabi Musa sudah bilang, matur pada Allah, ya Allah, saya takut kalau dia itu nanti membunuhku ya Allah. Ya Tuhan, mereka akan membunuhku ya Allah. Ya memang karena Fir'aun itu memang bawaannya sejak orang itu senangnya materi uang. Jadi membunuh itu menjadi hobi. Membunuh itu menjadi ya kayak sekarang. Membunuh itu jadi hobi. Nah, tetapi apa? Tetap diperintahkan berdakwah. Tak berhasil. Sampai lari kan Nabi Musa itu. Ketemu Nabi Syu'aib itu kan dalam langkah lari gitu itu. Sehingga Nabi Syu'aib menyatakan sudah sampean di sini aja, insya Allah aman. Sampai kemudian dinikahkan dengan putrinya Nabi Syu'aib. Dan di Nabi Syu'aib itu lama, berpuluh tahun. Nah, dalam konteks setelah lari itu sampai sekian lama, hampir 40 tahun lebih, Fir'aun itu ya tetap merajalela begitu. Ya membunuh tiap dolimnya setengah mati. Ini yang dimaksud Allah, berilah penangguhan kepada orang kafir. Tetap Allah itu tetap memberi kesempatan orang untuk merajalela itu tetap. Bangsa Mesopotamia, Babilonia, atau Nebukadnezar, atau waktu itu di masa Nabi Ibrahim si Namrud, dikasih sama Allah kesempatan untuk berdolim ria. Karena memang begitulah sandiwara hidup di muka bumi. Tapi Allah nanti sudah pasti punya apa? Rencana, punya batas di mana it's time, sudah waktunya. Nah, karena itu sampean dan saya sabar. Ayo sabar. Ya, kita doakan juga mereka yang dizalimi diberikan Allah kesabaran dan kebaikan, baik dunia maupun akhiratnya. Oke, ibu-ibu dibaca dari tafsir yang ditulis Pak Guru. Maksudnya gimana coba dibaca? Di bawahnya ayat itu tadi. Yang dikata Pak Guru. Ya. Supaya manusia tidak sampai terselip dalam Islam jalan palsu yang dibuat oleh setan demi menyesatkan manusia dari jalan Allah yang lurus dan menyelamatkan hidup masa dunia dan hari akhirat. Maka patuhilah
Oke. Jadi dalam kalimat yang tadi itu bahwa Al-Quran itu adalah pemisah antara hak dan batal, ya, innahu laqawlun fasl. Itu di sini Pak Guru menyampaikan bahwa pemisah antara hak dan batal itu supaya apa? Manusia itu tidak tersamarkan. Gini loh. Ini jalan lurusnya. Kayak gitu. Jalan lurus itu bukan kok udah lurus gitu ya, enggak. Ya, ketika sana ada jurang, belok. Belok lagi di situ ada sarang penyamun, menghindar. Kadang naik, kadang turun, kadang. Makanya sirah nabawiyah, sejarah Nabi itu, sampean lihat sendiri. Kadang keras terhadap orang kafir, kadang lembut terhadap orang yang memang perlu didakwahi, kadang boleh, kadang tidak boleh, kadang diharamkan, nanti dicabut lagi haram, boleh, begitu. Ziarah awalnya tidak boleh, kemudian dibolehkan, kan gitu. Homer awalnya boleh loh. Awal-awal Islam itu homer atau arak itu boleh, Mas Budi. Kemudian hanya diterangkan maldorotnya atau dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Lalu kok makin banyak yang maldorot, baru kemudian dilarang hanya pada saat sholat. Di luar sholat boleh. Lalu kok malah banyak orang sholat tapi dalam keadaan mabuk. La taqrabus sholata wa antum sukara. Lalu kemudian dilarang sama sekali. Wis haram wis bacetan ibu, nggak boleh jauhi baik ketika sholat maupun tidak. Loh, ini loh siratal mustaqim itu. Jadi kadang boleh, kadang enggak dan seterusnya. Nah sehingga itu supaya apa? Jalan lurus siratal mustaqim ini itu banyak setan membuat jalan-jalan palsu di sampingnya. Setan itu membuat jalan-jalan tiruan banyak sekali, mirip sekali dengan kebenaran. Sehingga Quran itu sebagai pembeda. Makanya Quran juga disebut Al-Furqan. Apa Al-Furqan? Pembeda. Pembeda antara hak dan batal. Kalau sudah jelas ini hak ini batal, jangan kemudian ya tergantung. Oh, disamar-samarin lagi. Sudah ini haram ya haram, halal ya halal. Jangan disamar-samarkan lagi. Nah sekarang ini malah kebanyakan orang suka yang jalan samar. Yaitu yang disebut dengan jalan-jalan palsu yang dibuat oleh setan itu. Sehingga Quran itu dipakai supaya manusia tidak terselip kepada jalan palsu yang dibuat setan demi menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Sehingga fungsi Quran adalah menyelamatkan hidup masa dunia dan akhirat kelak. Maka kalau mau selamat, kata Pak Guru di sini, patuhilah petunjuk Allah dalam Al-Quran. Wes ikuti saja. Ya, oke, silakan dibaca lagi lanjutannya. Dan juga manusia memperhatikan Gantian, monggo. Ada yang di bawah? Nah, silakan. dan juga manusia memperhatikan atas kebesaran kekuasaan Allah, pencipta alam semesta, termasuk adanya bintang di langit yang cahayanya menembus ke bumi, dijadikan air terpancar dari tulang suli laki dan perempuan, lalu menjadi darah, segumpal daging, tulang, kuku, bulu, rambut yang ada pada kepala, hidung, mata, telinga, gigi, lidah, bibir, dan lain sebagainya, yang kesemuanya berjumlah 360 sendi sebagai rangkaian tubuh manusia. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW sedang mengetahui
Sedang pengetahuan lain menyebutkan ribuan sendi-sendi yang kesemuanya itu manusia hanya tahu jadi, tanpa pesan, membeli dengan uang tunai, bayar berangsur-angsur, dan lain sebagainya. Sedang ada lagi yang lebih istimewa, yaitu cukup teratasi di dalam kandungan perut para ibu, walau seorang ibu itu mempunyai 10 orang anak. Yang berarti di dalam perut ibu berisikan 360 sendi kali 10, 3.600 sendi-sendi. Pun tidaklah pernah kekurangan dari bilangan tersebut itu hingga terjadi mengambil dari luar perut si ibu. Dan ketika sel sendi dipasangnya oleh Allah SWT di dalam perut itu, tidaklah si ibu terdengar suara apapun, seperti seorang ketika memasang engsel pintu, jendela rumah dengan grendelnya, atau pula seperti tenaga ahli mesin kendaraan, radio, dan lain sebagainya. Ketika ia kerja memasangnya, niscaya berbau, bersuara atas geraknya pekerja dan sesuatu yang dikerjakannya. Sedang satu saat juga pernah mengalami sesuatunya kekurangan dan keganjilan, baik disebabkan terputus atau termot. Oke. Jadi di sini Pak Guru ngajak kita untuk melihat bahwa kita diminta untuk melihat manusia itu, coba sih ibu-ibu yang pernah hamil atau bapak-bapak. Oh, bapak-bapak nggak pernah. Tak pernah ya. Kadang sok-sokan itu, sekarang sok ini, sok apa, sayang gitu. Kalau istrinya hamil terus pakai telinganya dideketin di apa, di perut ibunya gitu, so sweet. Ini opo? Ibu-ibu sampean ketika hamil, di sini disoroti oleh Pak Guru. Di samping kebesaran Allah termasuk bintang di langit yang menembus ke bumi, dijadikannya air terpancar dari bulan, ada kepala segala macam semuanya tadi. Dalam hadis disebutkan manusia itu memiliki 360 persendian. Kalau dalam ilmu kedokteran bahkan ribuan sel persendian. Pak Guru bikin analisa begini. Lo sampean lo ketika diberi itu ibu tidak tahu apa-apa ya. Bapak tidak tahu apa. Di Inggris itu ada, di London itu ada, di alun-alun itu ada sebuah pojok debat ya. Pojok debat itu biasanya di sana boleh ngomong apa saja, debat apa saja bebas. Nah, ada satu orang ateis yang mendebat orang Islam itu. Katanya Tuhan kita itu absurd, nggak nyata, nggak nyata. Kemudian dia bilang, kamu tahu siapa yang bikin handphone ini? Ya tahu lah, orang mana? Orang Jepang, orang Korea, karena Samsung kan. Nah, dari mana kamu tahu kalau dia ini? Ya sudah pastilah ada handphone, ya sudah pasti ada yang desain. Nah, lah masa ada orang kayak kamu gitu nggak ada yang desain? Kamu digituin, terus ateisnya enggak lah. Kamu datang dari mana kalau nggak dari Tuhan? Dari ibu saya? No. Jadi orang ateis merasa bahwa dia datang dari ibunya. Makanya orang-orang Israel itu, Yahudi itu nasabnya itu dinasabkan kepada ibunya. Makanya sama di bank-bank itu ditanya biasanya bukan ditanya bapaknya, ditanya ibunya. Memang rujukan pada Yahudi sana itu. Loh iya. Nah, ibu sampean tahu apa? Sejak persetubuhan pertama kali, apakah sampean yang menentukan berapa inci mancung hidungnya? Apakah sampean bisa mengolah berapa jari yang akan dicetak? Tidak ada. Tidak ada. Apalagi bapak, tahu apa sampean? Ibu itu kan kadang masih merasakan. Nanti kalau sudah berbentuk itu kadang kayak nendang-nendang segala macam ya kan? Tapi toh tidak tahu apa-apa. Nah, disinilah yang disebut Pak Guru, sampean itu ya hanya tahu jadi, ya tidak pesen, ya tidak membeli dengan uang tunai, tidak berangsur, tidak.
Semuanya diatasi oleh engineer canggih yang bernama Allah. Bahkan ketika itu dalam proses dalam perut itu, kalau ada punya 10 anak, berarti kan tersimpan di dalam perut ibu itu 3.600 sendi. Ditaruh di mana? Kan gitu. Saya 10 bersaudara. Berarti di perut ibu saya itu ada suku cadang sebanyak 3.600 suku cadang. Ditaruh di mana? Ayo coba mungkin. Iya toh? Gitu. Siapa ini yang punya anak paling banyak? Bel berapa Bel? 5. Berarti di perut ada yang meninggal. Di perut Bu, berarti tersimpan 360 kali 5. Ayo yang berumah di kampung. 1.800 baru selnya saja. Belum berarti sampean punya berapa mata yang tersimpan di sana itu? 10 mata. Berapa jari tangan? 50 jari tangan. Berapa jari kaki? 50. Berapa kaki di sana? Berapa bibir? Tingkerwel di situ. Naruhnya di mana? Sampean kalau lihat suku cadang mobil di toko undergrill aja, banyak raknya Mas. Iya kan? Ini enggak ada, mana ada rak di perutnya ibu. Pak Guru mengajak ke sana. Berarti dan itu janda ada pernah Allah mengambil dari luar perut yang lain, tidak ada. Misalnya sampean punya gudang untuk perawatan berdil, sebentar ambilkan dari gudang, kan gitu kalau tokonya tidak ada. Dan ini tidak ada. Anaknya Bu Heru diambilkan dari perutnya Gugun, tidak pernah. Ya semuanya berada dari pabrik yang diciptakan Allah di perutnya Bu Heru. Itu loh canggihnya Allah. Nah kita diajak untuk berpikir ke sana. Dan pada saat proses engineering canggih itu berjalan, jangankan bapak-bapak, ibu pun tidak pernah mendengar kritik. Ngomong yang ini Mas Mul kan sedang bikin rangka baja untuk atap ini. Udah ini mulai kan motong baja ringan besi. Apalagi nanti kalau Mas Susilo dan timnya sudah mulai masang keramik, suaranya itu rasanya gitu. Makanya saya beli pemotong keramik gitu. Pemotong apa ini? Granit itu. Iya. Nah ini tidak ada pada saat menciptakan hidung. Apalagi kalau hidungnya mancung itu kan mesti harus lancip tuh. Nah berarti kan hendonya itu harus pas. Kalau yang hidung-hidung pesek gitu kan asal nempel gitu aja kan bisa. Kok menghina? Kata dulu itu kalau misalnya hidungnya cuma dikit gitu katanya, itu bisa hidungnya didulit kan? Iya kan? Loh kok gak ada suara apapun kata Pak. Saya berkali-kali Pak ngajak kita berpikir itu. Betapa ciptaan Allah itu luar biasa. Kalau di situ disebut misalnya entah kalau misalnya bangun orang itu grendel pintu, nah ada. Atau misalnya bersuara bergerak pekerja yang dikerjakan, tak ada. Mengalami kekurangan keganjilan, tak ada. Terlempar misalnya pas masang gerijinya puri tadi loh, bukan. Terus ujuk-ujuk keluar dari tubuh mencetak siji kan tak ada itu. Tak ada. Betapa kuasanya Allah. Nah sehingga pada malam hari ini sampean dan saya ajak untuk memahami itu, supaya kita tahu bahwa kita ini semancung apapun, sekulit putih apapun, bukan kita. Kita ini milik Allah, didesain Allah. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah zat yang menggambar, mendesain, memahat, melukis kamu di dalam rahim ibu fil arhami kaifa yasha, bagaimanapun Allah menghendaki. Ada yang dibikin kulit hitam, kulit putih, mancung, pesek, lahir di Afrika, lahir itu Allah semua. Ya, supaya kita paham jati diri kita, supaya ngerti tentang apa sejatining sukmo lan raga, supaya kita bisa mulih apa mulih sawiji, supaya bisa mulih sawiji. Ngerti apa? Kembali kepada wiji yang satu itu loh. Siapa? Allah. Wes, segitu aja kajian pada malam hari ini. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, mulai. Kalau yang lahir cacat gimana? Gimana? Yang lahir dalam keadaan cacat. Tidak ada orang lahir cacat. Tidak ada orang lahir cacat. Berarti hanya dalam pandangan manusia. Ya, karena yang membuat kita bilang cacat dan tidak itu siapa? Sekarang gini, sama ini manusia dengan memiliki standar cantik dan cantik. Saya paling anti, paling benci ada mis-mis kecantikan itu. Paling benci saya. Kontes kecantikan itu penghinaan terhadap harkat dan martabat manusia. Penghinaan besar-besaran. Siapa mereka berhak memberi gelar ini orang paling cantik sejagat? Siapa mereka? Atas dasar apa mereka mengatakan itu paling cantik? Hah? Mata siapa yang diajak untuk beraklamasi mengatakan itu cantik? Siapa? Dan hampir semua yang dijadikan mis-mis itu, saya yakin sampai nggak mengatakan cantik. Ya kan? Beda-beda sekali. Orang Afrika itu standar cantik adalah kalau gemuk. Oh iya betul. Jadi sebagian suku Afrika kebanyakan di sana memandang kecantikan adalah dari gemuknya dia. Betul itu. Orang Thailand beda lagi. Ada satu daerah di Asia Tenggara itu, orang cantik itu kalau giginya hitam. Benar. Dan sah-sah saja loh mereka mengatakan begitu. Sah saja. Gitu loh. Ada yang mengatakan orang cantik kalau alisnya tebal, orang cantik kalau kemudian macam-macam, terserah mereka loh. Gitu. Nah ya, jadi maka kemudian ketika ada orang cacat dan sebagainya, siapa bilang bahwa dia cacat? Makanya sekarang saya senang dengan satu konsep bahwa orang yang kekurangan tangan atau kekurangan kaki atau mungkin bahkan tidak bisa bicara atau tidak bisa melihat atau tidak bisa mendengar, itu disebut orang dengan kebutuhan khusus. Maka dulu saya pernah ikut Mas Malik, ada satu program namanya Children in Need Special Protection. Jadi anak dengan kebutuhan perlindungan khusus. Jadi kalimat cacat itu sudah dihilangkan sekarang. Difabel pun diganti dengan disabilitas. Gitu. Karena memang kita yakin bahwa ketika dia misalnya tidak bisa jalan, maka dia pasti punya kemampuan lebih yang Allah berikan kepada dia, bahwa orang itu punya kelebihan daripada orang yang bisa jalan. Entah IQ-nya, entah kemampuan negosiasinya, itu. Jadi konsep cacat itu tidak ada sebenarnya. Tidak ada. Gitu. Sampai tahu nggak penemu teori Big Bang? Itu namanya Stephen Hawking. Tak bisa jalan menarik. Dia hidupnya di atas kursi roda ya. Tapi kecerdasannya, IQ-nya jauh.
Dia cerdas sekali memang. Gitu. Jadi bagaimana kita memahami cacat itu dari sisi apa? Karena kita memandang sebagai ordinary creation. Kalau manusia itu matanya harus di depan, ya kan? Bahwa tangannya itu harus dua. Kalau tangan satu, emang gak manusia? Siapa? Suka-suka Gusti Allah dong. Bikin ada yang gak begitu. Karena apa? Kenapa Nabi Musa masih digelari ulul azmi ketika Nabi Musa ngomongnya cedal? Nabi Musa itu agak gagap dan agak cedal loh. Makanya doanya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena lisan beliau itu agak apa ya? Kalau bicara itu agak, apakah beliau cacat? Ya enggak. Ada kelebihan lain, maka butuh asisten namanya Nabi. Jadi tidak ada orang cacat itu sebenarnya. Dan sudah dibuktikan betapa banyak orang yang terusir dari sekolahan karena dianggap bebal, dianggap IQ rendah. Ternyata dia cerdasnya setengah mati, dia super komputer bahkan. Dan saya Mas Malik punya banyak teman yang mungkin cacat secara fisik, kalau dibilang cacat tapi sebenarnya disabilitas, tapi kemampuan negosiasi, kemampuan komunikasi, kemampuan leadershipnya jauh di atas sampean-sampean ini. Benar itu. Dan confidence-nya luar biasa. Banyak saya punya teman begitu. Sehingga pandangan saya terhadap beliau itu, mereka ini, oh tidak ada berarti memang. Cacat itu tidak ada. Cacat itu hanya karena kita memakai ukuran kita. Maka berhak juga kalau misalnya ada orang yang misalnya tangannya lebih kecil satu misalnya. Dia, komunitas dia mengatakan sampean-sampean ini yang disuruh mengerjakan kalkulus tidak bisa, cacat. Karena dia bisa. Kan gitu. Misalnya dia pendengarannya kurang tajam, berarti dia tunadungu. Tapi kemampuan otaknya luar biasa, dia programmer, hacker internasional. Lah berarti sampean meskipun bisa mendengar, buat dia sampean adalah cacat. Kenapa? Karena jangankan disuruh hacking, ya kan? Disuruh mengoperasikan Microsoft Word aja tidak bisa. Oh cacat berarti. Kan berarti cacat dari sisi situ. Gitu. Jadi makanya impuls otak pun ada yang sempurna dan tidak ada manusia yang sempurna, maka tidak ada pula orang yang cacat, berarti kan? Jelas ya? Ada lagi? Tuh. Dengan begitu nanti insya Allah kita akan melihat manusia itu dengan penuh hormat, tanpa melihat bagaimana kondisi fisiknya, karena pasti Allah punya sesuatu di balik itu yang kita tidak punya. Bahkan ada orang yang misalnya seolah kita ini lihat itu pandangan hatinya jauh lebih tajam dari kita. Oh iya, tahu saya berkali-kali itu melihat sendiri. Ada orang yang dianggap kayak agak gila gitu. Oh ternyata dia jauh lebih tajam mata hatinya daripada kita yang masih gila harta. Karena itu mari kita lebih tajamkan hati kita dengan menghormati sesama, bahwa semua manusia adalah fi ahsani dan yang dipandang Allah di mata Allah yang paling mulia adalah bukan karena fisik lengkapnya, tetapi karena akhlaknya yang karimah dan takwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Saya rasa itu kajian kita pada malam hari ini. Semangat untuk ngaji ya. Minal mahdi ilal. Kita berhenti ngaji ketika sudah dikafani. Berjanji itu sama diri kita. Semoga Allah mengakibatkan kita, memberikan kita kesehatan jasmani rohani dan menjaga kita dari serangan dajjal sampai kita selamat dalam proses keimanan. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma qina
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت استغفر لي واتوب اليك ونسال الله اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمسلمين والجن ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين ربنا من ربنا وشهد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك من ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.